Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abid Tondi Nugraha. Nah, pada video kali ini mari kita membuat sebuah machine learning sederhana. Di sini Abid menggunakan sebuah website dari Google, yaitu yang bernama Teachable Machine. Nah, bagaimana cara menggunakan website Teachable Machine dengan untuk membuat sebuah machine learning sederhana? Selamat menonton. Nah, untuk tahap pertama sudah dibuka nih websitenya, yaitu teachablemachine.with.google.com. Nah, untuk linknya nanti bisa dilihat di deskripsi, nanti Abid letak. Nah, yang pertama kita pilihlah image project. Di sini ada 3 project, yaitu ada image project, audio project, dan pose project. Audio project ini untuk mengenal suara, dan pose project ini untuk mengenal postur tubuh. Di sini kita pilihlah image project, yaitu mengenal gambar. Nah, kita pilih standar model. Nah, lalu setelah itu di sini ada 3 jenis kotak, yaitu yang pertama kotak kelas, yang itu atau disebut dengan gathering data atau pengumpulan data, yaitu kedua ada training, yaitu kita melatih sistem ini, kita melatih machine ini. Di sini tempat proses data-data ini diproses. Nah, lalu terakhir ada preview atau tes data. Nah, yang pertama ada di sini, kita tahap pertama itu gathering. Nah, kan di sini rencananya Abid ingin membuat sebuah sistem yang mana dia dapat mengenal pulpen dan pensil. Nah, kan ada 2 jenis gambar tuh, pulpen dan pensil, maka kita buatlah dua kelas saja. Nah, kita gantilah kelasnya, yang pertama pulpen. Nah, lalu yang kedua ada pensil. Nah, sudah masuk nih data kan, lalu kita pilihlah. Oke, di sini kita akan merekam data yang akan direkam. Nah, ini data kasihnya. Nah, ini ada pulpen saya warna hitam, mereknya rahasia. Nah, untuk merekamnya kita klik aja ini how to record. Diklik aja, ditahan sekali aja, nggak usah berulang kali, tahan sekali, nanti dia datanya akan merekam sendiri. Oke, kita mulai. Ini kita rekamkan sambil dekat-dekat pun nggak apa-apa, bebas mau berapa dibuat gambar di sini. Rencana saya akan buat 200 data di 200.000. Sudah cukup. Nah, setelah itu kita pindah ke pensil. Pensilnya ini, pensilnya ada. Mari kita rekam. Gini-gini kan gerak-gerak pun nggak apa-apa. Sampai 200 deh. Nah, udah sampai 200 nih datanya, dan pulpen pun udah sampai 200. Nah, setelah itu tahap selanjutnya itu training. Di sini kita olahlah data, di sinilah mesin ini akan mengenal gambar yang kita input. Mulai ya. Bisa ditunggu. Nah, pada proses training data ini diharapkan teman-teman memiliki jaringan yang bagus. Kenapa? Supaya hasil training data ini cepat, jadi tidak ada lag atau buffering. Nah, di sini ada muncul notif nih, don't switch tab. Nah, maksud dari don't switch tab ini maksudnya adalah teman-teman tidak boleh berganti tab. Pindah, misalnya lagi nunggu nih, pindah tab lain, jangan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pindah, maka trainingnya akan berhenti, dia akan nge-stuck. Nah, kita harus tetap biarkan website Teachable ini terbuka supaya trainingnya tetap berjalan. Nah, selanjutnya yaitu review atau tes data. Nah, udah muncul nih training datanya. Nah, kita apakanlah. Nah, di sini nah, kita contoh lah. Nah, pertama pulpen dan pensil kan. Nah, kita masukkan lah. Nah, kan pulpen nih, nilai hasil tesnya 100%. Dia dapat mengenal nih bahwa website, bahwa yang harus pegangnya adalah sebuah pulpen. Nah, kita ganti ke pensil. Nah, pas kita ganti ke pensil, hasilnya 100%. Nah, berarti dia sudah berhasil mendeteksi gambar pensil melalui gambar yang kita input tadi, gitu. Oke, udah dapat ya kan. Nah, untuk mengekspornya bisa teman klik ekspor ini, nanti dia akan lanjut ke tahap selanjutnya. Ikuti aja prosedurnya, nanti nggak sulit kok, Google menyediakannya dengan mudah.
Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai machine learning sederhana menggunakan website Teachable Machine. Itu bagaimana cara mendeteksi gambar pulpen dan pensil. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abid Alimullah. Nah, pada video kali ini di sini Abid ingin menjelaskan bagaimana sistem kerja dari Wumpus World. Nah, di sini sudah ada nih tabel atau bentuk game dari permainan Wumpus World. Nah, di sini ada beberapa rule. Yang pertama ada pit, lubang, yaitu kedua ada breeze, stance, wumpus, goal, dan visited atau ruangan jaring. Nah, apa itu Wumpus World? Wumpus World adalah sebuah permainan di mana si agen harus mencari sebuah glint yang berisikan emas tanpa harus diketahui oleh Wumpus, tanpa terkena Wumpus atau makhluk Wumpus ini adalah sebuah makhluk yang jahat. Nah, jadi di sini dialah sebagai si villainnya. Nah, jadi kita harus menjauhi atau jangan datang ke arah Wumpusnya. Nah, Wumpus ini ada tanda-tandanya kok. Yang mana di sebelah Wumpus pasti ada stance atau bau. Nah, jadi ruangan-ruangan yang di sebelah Wumpus ada bau-bau, jadi bisa ditandai ruangannya. Jadi bisa kemungkinan bahwa di ruangan sebelah stand ada Wumpus. Nah, di sini selanjutnya ada huruf-hurufnya. Di sini ada P untuk pit, ada B untuk breeze, yaitu angin, ada S untuk stance, bau, yaitu bau dari Wumpus, baru W untuk Wumpus, G untuk gold, ada V untuk visited, yaitu ruangan yang sudah dikunjungi oleh agen. Nah, di sini ada knowledge badge-nya. Nah, yang pertama itu ada PIJ. Nah, maksud dari PIJ ini adalah PIJ benar jika ada pit di ruangan I, J. Nah, di sini kita lihat bahwa pit itu berada di ruangan 1,4, maka itu adalah P 1,4. Itu sebelum agen mengetahui, maka dia akan menebak-nebak. Nah, di sini kita buatlah P 1,4. Pitnya itu berada di ruangan 1,4. Lalu ada breeze. Breeze-nya ada banyak nih. Di sini kita buat ada 1,3, ada 2,4, ada 1,5. Lalu ada 5,3, lalu ada 4,4, lalu ada 5,5. Lalu ada Wumpus. Nah, Wumpusnya ini saya letak di ruangan 1,4. Nah, di sini lebih letak ruangannya 1,4. Lalu ada stance, bau. Nah, stance ini tadi seperti yang saya bilang bahwa stance adalah bau dari Wumpus. Jadi setiap ruangan yang bersebelahan dengan Wumpus pasti ada stand. Di mana ada stand pasti sebelahnya ada Wumpus, seperti itu. Lalu ada G, green atau emas. Nah, sini kita buatnya 1,1. Lalu oke, ini kenapa oke? Maksudnya adalah ruangan ini aman, berarti tidak ada breeze, tidak ada stance, tidak ada pit ataupun Wumpus yang ada di dalam ruangan ini. Nah, cara catatan nih untuk ruangan atau bentuknya 5 maka akan menghasilkan operasional variabel sebanyak 7. Ini berasal dari ini objek yang ada dalam game. Pit, breeze, Wumpus, stance, visited, gold atau glittered, dan oke. Lalu dikali 5 kali tengah dengan lebar dan panjang dari rasio dari gamenya, itu ada 175 proporsional variable. Nah, marilah kita masuk ke rule pertama. Nah, di sini kan ruangan tadi kan awalnya ruangan 3.3. Nah, di ruangan ini kan ada Wumpus nih, Wumpus, nggak ada Wumpus atau stand, tidak ada lubang, tidak ada angin, tidak ada emas, dan ruangan aja. Nah, maka kita akan menggunakan maka sistem akan menyimpan data-data ini. Itu dia pindah ke ruangan 2.3 di sini. Nah, sebelum pindah, sudah pindah dia harus menandai ini bahwa ruangan itu sudah dikunjungi dan ruangan yang aman. Oke. Nah, pada ruangan kedua itu ruangan 2.3 dicek lagi nih, tidak ada Wumpus, tidak ada bau busuk, tidak ada lubang, tidak ada angin, tidak ada emas, dan ini ruangan 2.3 ini belum dikunjungi. Maka
dan ruang-ruangannya aman-aman aja, maka ditandailah sama si agen, disimpannya lah data-datanya ini. Dan setelah itu dia pindahlah ke ruangan 1,3. Nah setelah itu pada ruangan 3 kita tandai dulu ruangan yang sebelumnya itu bahwa sudah dikunjungi dan aman aja. Nah pada ruangan 1,3 ceknya lagi, ternyata tidak ada busuk, tidak ada bau busuk, tidak ada lubang, dan ternyata tapi ada angin. Nah tidak ada glitter, nah belum dikunjungi. Nah kan pasti ada pit atau lubang. Nah dikarenakan ada lubang maka ruangan ini tidak aman. Nah ada breeze, ada angin, maka pastikan ruangan ini tidak aman, maka dia pindahlah ke ruangan sebelumnya, yaitu ruangan 2.3 yang mana ruangan ini sudah aman. Kan kita bisa lihat bahwa branch itu sama seperti stand bau, bahwa setiap ada branch pasti ada pit, di mana ada branch pasti ada lubang. Nah jadi posisinya itu ya bersebelahan, tidak berseberangan. Nah jadi kalau misalnya ini misalnya pit, maka di sebelahnya ada branch. Nah di sini ada branch, kemungkinan pitnya ada di sini atau di sini. Nah seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan lah. Jadi karena ada dua kemungkinan itu maka si agen mundurlah ke belakang ke mana ruangannya sudah aman, ke ruangan 2.3. Nah pada selanjutnya kan tadi ruangan 3 udah ada nih lah, udah aman lah. Pindahlah dia ke ruangan 2.2 yang mana seperti yang terlihat tidak ada mampus, tidak ada bau, tidak ada lubang, tidak ada angin, tidak ada glitter, dan rupanya belum dikunjungi dan kabarnya aman-aman aja, masih belum ada gangguan lah atau efek. Nah karena sudah apa, kita ditandailah ruangan ini 2.2 ini dengan OK dan C, lalu dia pindahlah ke ruangan 2.2. Nah pada ruangan 2.2 pilihannya tadi kan tidak ada nih, tidak ada bungkus, tidak ada bau sama, tidak ada glitter, tidak ada angin, tidak ada lubang, dan rupanya belum dikunjungi dan ruangannya aman-aman aja. Nah maka ditandailah, maka agen ini menandai bahwa ruangan ini aman dan sudah dikunjungi. Nah, lalu dia pindah ke ruangan 1,1. Nah karena dia di depannya, dia kan bungkus ini kan berpindah. Ya, pindahlah dia ke ruangan 1,1. Nah pada ruangan 1,1 ini, ternyata tidak ada wumpus ya kan, tidak ada bau busuk, tidak ada lubang angin, tidak ada lubang, tidak ada lubang atau pit, tidak ada angin, tapi ada glitter. Nah karena kan ada glitter dan karena itu adalah tujuan terakhirnya, tujuan dari game ini, maka si agen harus ngambil emas itu dan memanjat keluar dari gua seperti itu. Nah jadi pada prinsip game wumpus ini kita harus menghindar dari yang namanya pit dan wumpus, yang mana dengan ditandai dengan adanya branch dan stance. Nah sistem game wumpus ini hampir sama dengan sistem dasar atau sistem sederhana dari artificial intelligence, yang mana data dan fakta dimasukkan terlebih dahulu lalu dia akan memecahkan suatu masalah. Nah sama seperti ini, kita mengasihkan data yang mana data wumpus, data busuk, angin dan fakta kan, datanya ini wumpusnya, baru fakta benar-benar tidak ada gitu. Nah maka dia akan mencari, maka sistem ini mencari sendiri, dia mempelajari sendiri mana nih ruangan selanjutnya gitu. Nah itulah isi dasar dari kerja dari wumpus itu. Baik, Abid rasa cukup sekian penjelasan dari Abid mengenai wumpus Word. Nah sederhana. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun materi karena Abid masih dalam fase pembelajaran. Silahkan komen apabila ada kesalahan ataupun masukan, kasih tahu aja, nggak apa-apa. Semoga bermanfaat apa yang Abid sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.